Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan. Minggu kedua, September 2021. Siapkah di tempat Tuhan? Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program radio Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Dia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa kalau Tuhan itu seperti tidak peduli dengan kita? Atau merasa kalau Tuhan itu seperti tidak ada pada saat masa kesesakan kita? Tentu kita pernah merasa seperti itu karena kita hanya manusia biasa. Sama halnya dengan Mazmur yang baru saja kita baca, penulis Mazmur tidak beda dengan manusia pada umumnya mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan. Pemazmur geram dengan tindakan orang fasik yang sepertinya terus dibiarkan oleh Tuhan. Pemazmur juga menggambarkan orang-orang fasik yang terkesan angkuh dalam segala tingkah laku dan pikirannya untuk menguasai orang-orang yang tertindas. Lalu di manakah Tuhan? Mengapa ia seperti tidak peduli?
Sadar atau tidak, saat ini kita juga diperhadapkan dengan pemikiran yang sama, namun dengan konteks permasalahan yang berbeda. Kita tidak sedang menghadapi kejamnya orang fasik, namun kita sementara berjuang untuk bertahan, bahkan menyelamatkan diri dari serangan pandemi COVID-19. Setiap hari kita disuguhi berbagai berita tentang pandemi, entah tentang kenaikan jumlah orang yang positif terpapar, jumlah yang sembuh dan meninggal, menaati protokol kesehatan, PPKM darurat, dan lain-lain. Berbagai berita yang kita dengar tersebut ditanggapi dengan berbagai macam sikap. Ada orang yang semakin takut, ada yang semakin waspada, ada yang pasrah, bahkan ada juga yang menganggap pandemi ini adalah sebuah konspirasi, bukan suatu kenyataan. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang percaya? Sahabat Alkitab, bagaimanapun pandemi ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita jalani saat ini. Dalam teks yang kita baca, orang fasik seakan-akan selalu mendapatkan kemenangan karena tindakannya selalu berhasil, ayat 5. Sementara ketaatan kita berkesan sia-sia. Namun kita perlu ingat bahwa setiap peristiwa yang kita alami saat ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan membuat kita merasakan peristiwa ini untuk menjadi pengalaman berharga bagi kita agar kita mengerti tentang arti mengikut Kristus. Kesetiaan kita sedang diuji dengan masalah yang lebih besar supaya kita paham bahwa yang kita butuhkan adalah kasih dan kuasa Kristus bagi kita. Di dalam berbagai kisah mukjizat di dalam Injil, Yesus selalu mengatakan, "Imanmu yang telah menyelamatkanmu." Artinya bahwa kita sendiri dituntut untuk berjuang dengan berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa kita akan diselamatkan. Mungkin ada di antara kita yang merasakan kehilangan sahabat atau saudara terkasih akibat pandemi ini. Mungkin ada yang sementara berjuang melawan COVID di dalam tubuh mereka di berbagai tempat. Ada pula yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat berbagai pembatasan. Namun yakinlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ia selalu ada untuk mendengar keluh kesah kita, dan Ia selalu memberikan jawaban di waktu yang terbaik bagi kita. Ada sebuah kutipan dari seorang konten kreator YouTube yang menceritakan kisah tentang pembuatan keris, di mana sebelum jadi keris, ia harus dipilih dari logam tertentu, kemudian dipanaskan, dan ditempa berkali-kali oleh tukang keris atau yang disebut empu. Setelah itu, keris itu menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Begitupun dengan kita. Saat ini kita seperti ditempa berkali-kali, namun percayalah bahwa pada akhirnya kita yang bertahan di dalam Kristus, yang adalah empu bagi manusia, akan memiliki nilai dan iman yang lebih kuat. Tetaplah kuat di dalam Kristus. Amin. Salam Alkitab untuk semua. Untuk menyemarakkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang tulus hatinya dalam Mazmur pasal 11? Sekali lagi, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang tulus hatinya dalam Mazmur pasal 11? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat info@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini, maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di
info@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan 3D. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.